Pak Anton dan teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kunci dan mengkonseptualisasikan informasi. Dalam teori informasi organisasi Wake ini ada 4 konsep utama. Pertama, lingkungan informasi. Kedua, ketidakjelasan informasi. Ketiga, aturan. Dan yang keempat, siklus. Oke, kita bahas yang pertama, lingkungan informasi. Setiap organisasi menerima sebuah rangsangan, yaitu informasi. Lingkungan menyediakan semua rangsangan atau informasi ini disebut lingkungan informasi. Nah, lingkungan informasi beda ya dengan lingkungan yang secara fisik ada. Nah, organisasi juga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses dan mengurangi berbagai ketidakjelasan di dalam informasi. Ada 2 tugas utama dalam mengolah informasi. Pertama, organisasi perlu menginterpretasikan pesan eksternal. Kedua, organisasi perlu mengoordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi anggota organisasi lainnya. Contoh konkretnya, di tengah informasi yang beragam dan begitu banyak dari masyarakat mengenai kebutuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat gugus tugas khusus untuk menangani COVID-19. Untuk apa? Gugus tugas ini menjadi tim atau bagian kecil dalam organisasi pemerintah yang bertugas memahami informasi secara lebih detail, lebih jelas dari lingkungan informasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke topik kedua, yaitu ketidakjelasan informasi. Wake menekankan bahwa tantangan sebuah organisasi bukan dari fakta organisasi terlalu sedikit memiliki informasi, tetapi fakta bahwa organisasi itu menerima informasi yang sangat banyak jumlahnya, yang berpotensi memunculkan banyak interpretasi. Nah, banyak informasi yang diterima mengharuskan anggota organisasi itu untuk terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan. Proses pengurangan ketidakjelasan dan pemaknaan informasi ini sangat penting dilakukan dalam sebuah organisasi. Richard Draft dan Robert Logel memperkenalkan konsep kekayaan informasi untuk menggambarkan banyaknya masukan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, contoh konkretnya, dalam pandemi COVID-19 ini, banyak sekali informasi yang diterima oleh pemerintah mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Tanpa adanya proses koordinasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi yang diterima dari masyarakat, pemerintah membuat atau melaksanakan rapat online atau video conference dengan jajaran kementerian, gugus tugas, dan berbagai stakeholder terkait untuk mengurangi ketidakjelasan informasi yang ada di masyarakat. Dipetakan informasi-informasi yang ada di dalam masyarakat, kebutuhan masing-masing daerah. Lalu apa hal-hal yang perlu dilakukan di masing-masing daerah, perlu dipetakan sebagai langkah untuk mengurangi ketidakjelasan. Nah, dalam hal ini ada catatan mengenai teori Wake, yaitu mengenai requisite variety atau proses terlibat dalam perilaku komunikasi yang sama kompleksnya dengan pesan itu sendiri. Apa maksudnya? Semakin informasi itu ambigu, gak jelas, maka perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan tersebut akan semakin kompleks, akan semakin banyak yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu mengenai aturan. Dalam teori informasi organisasi, aturan mengacu pada panduan yang disusun organisasi untuk menganalisis ketidakjelasan sebuah pesan sekaligus menuntun respon-respon terhadap informasi. Jadi ada 2, menganalisis ketidakjelasan, yang kedua menuntun respon-respon. Apa contohnya? Dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah membentuk gugus tugas dengan diketuai Kepala BNPB. Hal ini dilakukan sebagai sebuah aturan atau panduan yang dibentuk pemerintah sebagai organisasi untuk
menganalisis atau mengurangi ketidakjelasan. Semisal, gugus tugas ini tidak dibuat, pihak-pihak akan berjalan masing-masing tanpa adanya komando. Dan kemungkinan informasi yang ada di masyarakat pun tidak dapat teratasi. Output yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, adanya gugus tugas ini juga menuntun respon-respon sehingga kebutuhan masyarakat mengenai COVID-19 ini ditanggapi dan diberikan respon yang tepat oleh pemerintah sebagai suatu organisasi. Nah, untuk membahas lebih mendalam mengenai aturan ini, sebenarnya WIC memberikan contoh mengenai aturan yang menyebabkan suatu organisasi memilih sebuah siklus tertentu untuk mengurangi ketidakjelasan yang ada. Aturan ini mencangkup 4 hal. Pertama, durasi. Kedua, personil. Ketiga, keberhasilan. Dan keempat, usaha. Oke, pertama durasi. Pilihan yang dibuat organisasi untuk dapat memperjelas suatu informasi dalam waktu yang singkat. Jadi panduannya ini bertugas untuk membuat suatu informasi dapat diperjelas dalam waktu yang singkat. Contoh, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang tepat dan cepat, pemerintah membuat call center di 119 extension 9. Hal ini dibuat untuk apa? Agar masyarakat sekaligus bagian-bagian dalam organisasi pemerintah dapat mengakses informasi ini dengan cepat sekaligus tepat. Poin yang kedua adalah personel. Maksudnya panduan atau aturan dalam hal ini menunjuk orang yang paling paham akan permasalahan. Orang yang paling paham akan permasalahan ini dijadikan sumber daya kunci untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya, Presiden Jokowi menunjuk Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara karena memiliki latar belakang kedokteran dan komunikasi yang baik. Sehingga Ahmad Yuryanto dapat menjadi kunci mengurangi ketidakpastian, menyampaikan ke masyarakat dengan jelas keadaan pandemi COVID-19 ini. Lalu aspek yang ketiga yaitu keberhasilan. Aturan yang terbukti efektif di masa lalu cenderung akan digunakan kembali. Meskipun COVID-19 berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya seperti SARS, MERS, atau flu burung, tetapi mekanisme penanganan yang telah dilakukan dalam menangani SARS atau MERS atau flu burung di beberapa waktu lalu digunakan pemerintah juga untuk menangani pandemik COVID-19 ini, meskipun tidak secara keseluruhan. Oke, poin yang keempat adalah usaha. Maksudnya, aturan atau panduan menuntun organisasi memilih strategi informasi yang membutuhkan usaha paling kecil dalam mengurangi ketidakjelasan. Jadi panduan ini berguna untuk sebuah organisasi hanya melakukan usaha yang paling kecil saja untuk mengurangi ketidakjelasan. Misal, dalam COVID-19 ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, tidak keluar rumah dan mencuci tangan. Himbauan ini atau ajakan ini merupakan usaha paling kecil atau paling minim yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pandemik COVID-19 ini. Sehingga informasi mengenai pandemi COVID-19 ini dapat semakin dipetakan kebutuhan sekaligus jumlah korban yang ada di masyarakat. Nah, itu dia aturan atau panduan untuk menganalisis sebuah informasi, menganalisis dan mengurangi ketidakjelasan dalam informasi. Akan muncul dalam pembahasan-pembahasan kita selanjutnya tentang aturan ini. Oke, jika sudah paham tentang aturan, kita melanjutkan ke poin yang keempat, yaitu siklus. Siklus merupakan serangkaian perilaku komunikasi dalam usaha untuk mengurangi tingkat ambiguitas. Ada 3 tahapan dalam siklus. Pertama, tindakan. Yang kedua,
respon, dan yang ketiga penyesuaian. Oke, yang pertama, tindakan merujuk pada pernyataan dan perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengindikasikan ambiguitas seseorang dalam menerima pesan. Misalnya, dalam penanganan COVID-19, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan skenario keuangan Indonesia semisal berada di titik yang paling rendah. Nah, instruksi ini merupakan tindakan yang dilakukan Presiden untuk mengurangi ketidakjelasan informasi yang ada di masyarakat, khususnya dalam hal perekonomian atau keuangan. Lalu yang kedua adalah respon. Respon merupakan reaksi terhadap tindakan. Contoh, Menteri Keuangan akan merespon tindakan Presiden dengan menyusun skenario keuangan yang konkret. Ia memutuskan hal-hal yang jelas untuk mengurangi ambiguitas pesan yang disampaikan melalui tindakan Presiden. Menteri Keuangan membuat kebijakan-kebijakan yang jelas sebagai respon terhadap tindakan yang diberikan dari Presiden. Lalu poin yang ketiga, organisasi memformalisasikan sebuah respon sebagai hasil dari penyesuaian yang dilakukan terhadap informasi yang diterima suatu organisasi. Kuncinya adalah penyesuaian. Jika respon telah mengurangi ketidakjelasan pesan, penyesuaian yang dilakukan untuk menunjukkan pesan itu sudah tersampaikan dengan jelas. Artinya, kalau respon sudah berhasil menanggapi tindakan atau mengurangi ketidakjelasan pesan, informasi, maka penyesuaian dilakukan hanya perlu menyampaikan bahwa pesannya sudah jelas. Sebaliknya, jika respon untuk mengurangi ketidakjelasan ini tidak menjawab atau belum menjawab informasi yang tidak jelas ini, maka penyesuaian dilakukan misalnya dengan adanya tambahan pertanyaan. Nah, misalnya Presiden menerima respon dari Menteri Keuangan dan merasa informasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sudah jelas dan sudah konkret sehingga mengurangi ketidakjelasan informasi yang dimilikinya mengenai keuangan atau perekonomian yang ada di Indonesia. Sehingga penyesuaian yang dilakukan tinggal menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa pesan atau informasi sudah jelas, sudah dikurangi ketidakjelasannya. Nah, dalam hal ini, Wake juga menggunakan rangkaian interaksi ganda untuk mendeskripsikan siklus tindakan, respon, dan penyesuaian dalam proses pengurangan ketidakjelasan informasi. Nah, sekian pembahasan kita mengenai konsep kunci dalam memahami informasi. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang prinsip-prinsip ketidakjelasan. Dalam suatu organisasi, ketika organisasi tersebut menerima informasi dari luar, disitulah ketidakjelasan informasi yang didapat muncul. Nah, biasa disebut dengan equivocality atau ketidakjelasan informasi dari suatu organisasi yang diterima. Maka, ada 3 prinsip ketidakjelasan. Yang pertama, prinsip suatu organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan informasi, serta siklus komunikasi yang digunakan. Suatu organisasi akan mempelajari tingkat ketidakjelasan informasi dan menentukan apakah organisasi tersebut memiliki aturan yang sesuai untuk membantu dalam menuntut siklus komunikasi yang digunakan. Semakin tidak jelas informasi, maka semakin sedikit pula aturan yang ada atau tersedia dalam organisasi. Dan siklus untuk
menginterpretasikan informasi akan semakin banyak. Tetapi, jika semakin jelas informasi, maka semakin banyak aturan yang tersedia dan siklus yang digunakan dalam menginterpretasikan informasi akan semakin sedikit. Nah, aturan yang dimaksud itu adalah seperti SOP atau langkah-langkah yang digunakan, sedangkan siklus itu merupakan suatu proses. Begini contohnya, ketika tim medis memerlukan alat perlindungan diri atau APD untuk bertugas di depan garda depan menghadapi pasien COVID-19 ini, maka mereka akan menghubungi pemerintah bahwa mereka membutuhkan APD. Nah, lalu informasi ini merupakan informasi yang sangat jelas. Contohnya, karena tadi pihak rumah sakit meminta pemerintah bahwa mereka membutuhkan APD. Nah, sehingga aturan atau protokoler yang ada di pemerintah sangat jelas, sehingga tidak ada siklus atau proses diskusi yang panjang dalam menginterpretasikan pesan ini. Karena pemerintah langsung menghubungi Tiongkok dan beberapa rumah sakit yang dapat membuat APD. Jadi, informasi ini tersampaikan secara jelas ke sumber yang dituju. Sumber yang tadi dimaksud yang dituju adalah ke Tiongkok. Seperti itu. Nah, sekarang prinsip yang kedua. Ada berkaitan dengan asosiasi antara jumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Jika suatu organisasi memiliki sedikit aturan dalam memaknai informasi, maka akan lebih banyak siklus komunikasi yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakjelasan suatu informasi tersebut. Misalnya nih, dalam pandemi COVID-19 ini, masyarakat memiliki kebutuhan agar segera ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkan COVID-19. Lalu, pemerintah menerima informasi ini. Dan pemerintah itu memiliki aturan atau cara yang tidak mumpuni untuk menjawab informasi ini. Maksudnya pemerintah ini tidak sanggup untuk menjawab. Maka siklus atau proses komunikasi untuk menginterpretasikan pesan ini akan semakin panjang. Karena pemerintah tadi tidak tahu bagaimana cara menjawab permintaan masyarakat, maka pemerintah akan meminta bantuan kepada para ilmuwan atau peneliti. Maka proses itu akan terjadi secara panjang. Nggak langsung pemerintah tahu jawabannya tek gitu kan. Nah, sekarang yang terakhir, prinsip yang ketiga, berkaitan dengan hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang tersisa. Jadi, semakin banyak proses atau siklus dalam komunikasi yang didapatkan untuk memperjelas atau menambah pengetahuan, maka akan semakin berkurang pula ketidakjelasan informasi. Contohnya, kondisi pandemik seperti ini nih yang kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19, mengharuskan masyarakat, bahkan pemerintah pun diharuskan untuk beraktivitas di rumah aja guna mencegah penyebaran COVID-19. Maka pemerintah sendiri ini mengadakan rapat online menggunakan aplikasi Zoom untuk membahas pertanyaan atau pernyataan
yang dilontarkan masyarakat kepada mereka mengenai COVID-19. Jadi, semakin sering pemerintah melaksanakan rapat koordinasi untuk menginterpretasikan informasi dari masyarakat, seperti berupa kebutuhan masyarakat, maka ketidakjelasan informasi akan semakin berkurang. Misalnya, masyarakat membutuhkan atau memberikan pertanyaan kepada pemerintah mengenai mengapa kita tidak boleh melayat korban COVID-19 yang sudah meninggal. Karena pemerintah itu supaya tidak terjadi miscommunication, maka mereka satu pemerintah ini mengadakan rapat dengan beberapa menteri seperti menteri kesehatan atau dokter, supaya masalah ini itu juga semakin terselesaikan, menambah pengetahuan sehingga memperjelas pemerintah ini sendiri, sehingga mereka tidak memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah membahas tentang prinsip-prinsip ketidakjelasan, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurangi ketidakjelasan atau mencoba untuk menggunakan informasi. Nah, menurut Waite, organisasi itu melalui 3 tahap untuk menyatukan aturan, cara atau langkah-langkah tadi, dan dengan menyatukan siklus atau proses informasi, sehingga informasi yang didapat dapat dipahami dengan lebih mudah dan lebih bermakna. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, enactment atau menciptakan lingkungan. Nah, menciptakan lingkungan ini yang dimaksud dalam lingkungan internal dalam suatu organisasi. Bahwa organisasi menyadari dan merespon informasi dari berbagai sumber di lingkungannya. Organisasi membuat informasi dari lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, dengan cara melakukan interpretasi dan memberikan makna terhadap informasi yang ada melalui sebuah proses yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Secara sederhananya, masing-masing anggota organisasi menciptakan lingkungan dengan menetapkan dan mendiskusikan makna khusus bagi suatu peristiwa. Nah, teori ini atau tahapan ini berguna untuk memahami proses suatu organisasi untuk menghadapi adanya perubahan lingkungan. Misalnya, pemerintah perlu memahami informasi dari masyarakat tentang perekonomian masyarakat kecil. Maka dengan kebijakan atau output pemerintah membentuk lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lingkungan internal. Informasi yang didapat oleh pemerintah dibahaslah dalam satu organisasi tersebut. Maka ntar akan menimbulkan solusi atau aturan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Tahap yang kedua ada seleksi, yaitu atau menginterpretasikan input atau pemilihan. Dalam tahapan ini, suatu organisasi menganalisis atau memilih apa yang diketahui dari informasi tertentu dan memilih metode terbaik untuk mendapatkan informasi tahapan dalam mengurangi ketidakjelasan. Metode yang dimaksud ini adalah aturan. Nah, jika informasi itu ambigu, maka organisasi perlu melihat kembali sumber
yang ada dan menentukan apakah organisasi memiliki aturan untuk mengurangi ambiguitas atau siklus untuk memahami input dengan lebih baik. Contohnya, dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerima informasi yang sangat banyak dari berbagai sumber. Lalu pemerintah menyeleksi aturan dan siklus mana yang cocok untuk mengurangi ketidakjelasan informasi sehingga mereka dapat membentuk gugus tugas COVID-19. Jadi bukan semata-mata menerima informasi lalu mentah-mentah diterima dengan cara mentah tanpa menyeleksi. Misalnya kayak ada hoax nih, terus pemerintah ini nggak menyeleksi dulu, nggak meneliti dulu apakah berita ini benar apa tidak, maka nantinya akan meresahkan bagi masyarakat. Seperti itu. Tahapan yang terakhir, yang ketiga, ada retensi atau ingatan kecil atau bisa disebut juga dengan penyimpanan. Retensi bagi suatu organisasi dapat merespon perbedaan informasi yang masuk dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi yang didapat. Tahapan ini juga berguna untuk menganalisis efektivitas dari aturan dan siklus komunikasi dari masing-masing anggota organisasi, serta mengharuskan organisasi untuk melihat dan merespon sesuatu permasalahan yang harus segera diselesaikan dan permasalahan yang harus diabaikan. Contohnya, pemerintah menyadari bahwa video conference atau rapat online di tengah pandemi ini efektif dalam menangani peristiwa ini. Jadi, pemerintah pasti akan menggunakan aturan atau SOP dan siklus yang digunakan. Seperti itu, guna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Teori informasi organisasi Kalvik dikenal sebagai kerangka teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang diterimanya bagi keberadaan organisasi tersebut. Kalvik menekankan pentingnya interaksi manusia dalam pemrosesan informasi, karena komunikasi merupakan fokus sentral dari teori ini. Organisasi bukan hanya soal struktur dan peran, melainkan satu kesatuan antara anggota organisasi yang terus bertransformasi. Ada beberapa kriteria mengevaluasi teori ini. Yang pertama, kegunaan. Teori informasi organisasi berfokus pada proses komunikasi dibandingkan peran komunikator itu sendiri. Dalam hal ini, anggota organisasi terlibat dalam usaha kolaboratif baik dengan lingkungan internal maupun eksternal untuk memahami informasi. Satu hal yang membuat teori ini sangat berguna, karena Kalvik memutuskan untuk menguraikan kompleksitas pemrosesan informasi. Dan yang kedua, heurisme. Heurisme ini merupakan sifat dari teori informasi organisasi yang mendorong munculnya diskusi ilmiah. Kalvik sangat berpengaruh dalam penelitian ilmuwan komunikasi organisasi. Kalvik telah mengelola dan menginspirasikan pemikiran seseorang dalam negosiasi. Yang ketiga, konsistensi logis. Ada dua hal yang membuat teori ini kurang memiliki konsep yang jelas. Pertama, mengenai keyakinan bahwa orang diarahkan oleh aturan dalam sebuah organisasi. Beberapa anggota organisasi mungkin memiliki minat dalam aturan organisasi yang ada di tempat kerja. Para individu tidak selalu sadar atau tepat dalam prosedur penyeleksian, karena dan tindakan mereka dapat merupakan hasil dari institusi dan bukannya aturan organisasi. Yang kedua, menurut Kalvik, organisasi dipandang sebagai unit statis dalam masyarakat. Padahal menurut Ali adalah sebaliknya.
organisasi merupakan suatu unit yang dinamis. Oke Pak Anton dan teman-teman, sekian presentasi kelompok kami tentang teori informasi organisasi atau Information Organizational Theory. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan informasi, kami persilahkan. Terima kasih.